Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 291 apapun kecuali. Jantung Dion berdebar kencang. Dia dengan cepat mencapai batas staminanya. Jika dia berhenti mendistorsi ruang di sekitarnya bahkan untuk sedetik pun, dia akan kehilangan kesadaran dan kemungkinan besar akan terkoyak. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan boneka batu yang rusak itu. Dia begitu teralihkan oleh keputusan ini sehingga dia bahkan tidak berhenti berpikir bahwa dia bisa menggunakan boneka-bonekanya karena dia berada di luar batasan permainan kuno sekarang. Tapi, kelegaan pada stamina Dion tidak banyak meredakan ketegangan tak berujung yang dia rasakan. Dia bahkan tidak menyadari perubahan drastis yang dialami boneka batu itu. Yang bisa dia lihat hanyalah kepedihan tunangannya. Dia hanya bisa menyaksikan ekor perak biruri yang indah diwarnai merah. Dia hanya bisa menyaksikan bibir Madeline berlumuran darah saat dia mendorong staminanya melampaui titik puncaknya. Dia hanya bisa menonton, terlalu bingung untuk menentukan pilihan. Apa yang saya lakukan? Jauh dari pergulatan mental Dion, dua kelompok mendekati menara epistemik yang penuh teka-teki. Yang pertama dipimpin oleh sosok yang sangat familiar, Alidor Gautama. Saudaraku, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Alidor duduk di atas seekor gajah bersisik dalam diam saat mereka menerobos hutan hijau lebat. Kakak perempuannya ada di sampingnya, dan sekitar 10 prajurit duduk di belakang mereka. Tapi, dia benar-benar fokus. Matanya terus-menerus berwarna emas saat dia terus-menerus mengamati sekeliling mereka, mengubah arah binatang itu tampaknya tanpa alasan atau alasan. Menyadari kurangnya respon dari kakak laki-lakinya, ke arah menghela nafas. Aku tahu kamu tidak puas menjadi keluarga cabang pembantu keluarga Uida, tapi bukan berarti menurutku tidak apa-apa jika kamu mempertaruhkan nyawamu seperti itu. Faktanya adalah Alidor telah menyembunyikan kemampuannya sebagai pengguna aurora bawaan sejak kelahirannya sambil diam-diam mengumpulkan sekutu. Dia selalu menggunakan Bas dan Liska sebagai wakilnya karena dia tidak berniat mengungkapkan rencananya sampai dia cukup kuat. Tapi, semakin dia mempelajari gerbang itu, semakin cerah pikirannya terhadap kemungkinan lain. Alidor mengabaikan perkataan adik perempuannya. Saya menerima laporan sebelumnya yang mengatakan kemungkinan besar pengguna aurora bawaan bumi telah mati. Ini menguntungkan kami. Ke arah yang sudah terbiasa dengan kelakuan kakaknya, mendengarkan dalam diam. Apakah dia bisa memahami maksudnya adalah satu hal, tetapi meminta penjelasan lengkap kepada Alidor adalah hal yang paling sulit di dunia. Namun, dengan gaya khas Alidor, Kara tidak mendapat penjelasan apapun. Alidor hanya mengangkat tangannya ke wajahnya, menyebabkan kilatan emas muncul. Sesaat kemudian, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang merupakan salinan persis dari Dion. Kara terkikik. Oh, apakah ini anak malang yang meninggal? Sayang sekali dia menjadikanmu sebagai musuh, dia cukup tampan. Alidor sepertinya tidak mengerti lelucon itu. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Yang penting dia tidak lagi berada di medan perang, jadi penampilannya berguna bagiku. Ekspresi menggoda mewarnai raut wajah Kara. Saya mendengar dari Bas dan Liska bahwa Anda menghinanya. Anda tidak pernah cukup peduli untuk menghina orang. Apakah dia mengganggumu? Kara dengan bercanda menepuk bahu Alidor, sedikit senang melihat kakaknya menunjukkan emosi selain tekad yang dingin. Meski dalam hati Alidor tertegun mendengar pertanyaan adiknya, dia tidak menunjukkannya. Tapi, bukan berarti dia tidak punya momen refleksi diri. Yang tidak Kara ketahui adalah bahwa momen itu bukan satu-satunya saat ia bertindak di luar karakternya pada hari itu. Dia tidak hanya menghina Dion, dia juga melakukannya 2 kali. Dan itu belum lagi melukai Bas dan Liska. Apakah dia marah karena langkah pertama rencananya gagal? Apakah karena Dion mungkin saja lawannya? Apakah karena ada sesuatu yang memberitahunya bahwa Dion tidak mungkin mati begitu saja? Saat-saat kebingungan bagi Alidor jarang terjadi. Dan saat-saat kehilangan kendali atas dirinya bahkan lebih jarang terjadi. Memerintah dengan rasa takut benar-benar bodoh menurut perhitungannya. Dia tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Bas dan Liska mengikutinya dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Kara menyeringai. Alidor mungkin mengira wajahnya tetap netral, tetapi Kara cukup mahir membaca kakak laki-lakinya. Mungkin kalau dia masih hidup kalian harus berteman. Jangan bodoh, saya menyerang wanitanya dan menghina. Dan bahkan jika aku tidak melakukannya, aku tidak membutuhkan teman. Saya membutuhkan bawahan. Jika dia mau melakukan itu, maka dia bisa menyebut dirinya apapun yang dia mau. Kara terkikik. Ini adalah jumlah kata terbanyak yang pernah Anda keluarkan untuk satu hal, apalagi untuk satu orang. Dan ditambah lagi, Anda menyerang wanitanya sebagai pengalih perhatian. Juga, ini adalah perang. Tidak ada seorang pun yang aman hanya karena mereka perempuan. Kamu naif. Orang tidak rasional dalam hal cinta. Sambil menghela nafas, Kara meraih lengan kakak laki-lakinya. Sejujurnya, dia masih terlalu muda untuk berada di gerbang saat ini. Usianya baru sekitar 12 tahun, tapi Alidor yakin ini adalah tempat teraman bagi mereka.
Mereka telah menggunakan tutup budidaya gerbang untuk keuntungan mereka selama bertahun-tahun sekarang. Seringkali yang harus diajak bicara oleh Keara hanyalah kakaknya atau Bas dan Liska. Jadi, kamu paham apa artinya tidak rasional? Menarik. Keara merenung sedikit. Jadikan aku seorang gadis pirang tinggi dengan dada besar dan pantat montok. Oke, Keara terkikik ringan pada dirinya sendiri ketika kakaknya mengabaikannya sama sekali, malah hanya sedikit mengubah wajahnya. Ingat Keara, aku hanya akan membawamu bersamaku kali ini karena kita sedang menyerang menara mereka sekarang. Ya, aku mengerti. Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melindungi gadis kecil malang yang tak berdaya itu. Keara cemberut. Senang sekali kamu mengerti. Jangan berbicara kecuali Anda harus melakukannya dan yang pasti jangan bertindak bodoh. Menara epistemik akan berbahaya. Keara mengangguk dalam diam, menggenggam erat lengan kakaknya saat mereka akhirnya keluar dari hutan yang tak berujung. Dia tersentak saat melihat pemandangan itu. Menara epistemik begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Faktanya, itu hampir seperti batang hitam yang ditusukkan ke tanah. Bagian luarnya benar-benar mulus dan tanpa cacat, bahkan Keara tidak dapat melihat pintu, jendela atau bukaan apapun. Tapi, itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Hutan itu berakhir bukan di dataran menuju menara, melainkan di tebing terjal. Tanah di sekitar menara epistemik merupakan depresi berat yang berlanjut setidaknya setengah mil ke bawah. Itu benar. Menara epistemik berada di dalam lubang dengan diameter setidaknya 50 km. Tidak ada celah, tidak ada cara yang jelas untuk mencapainya. Dan bagian terburuknya, fluktuasi spasialnya begitu hebat sehingga Anda bisa mendengar suara robekan yang keras di udara. Kilatan perak dan hitam yang tampak polos tampak menutupi hampir setiap inci lubang. Dan jelas bagi setiap pengamat bahwa sentuhan sekecil apapun dari benda semacam itu hanya akan berakhir dengan kematian. Mereka mungkin terlihat ramah dan cantik, tapi sebenarnya tidak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 292 kedaluarsa. Di sisi lain hutan, kelompok lain sedang melewatinya. Dan, suasana mereka kurang menggemaskan. Seorang pria muda berkulit perunggu duduk dengan tasbih Buddha besar tergantung di lehernya. Dia mengenakan celana longgar dengan tali yang dipilin setebal 1 kaki melingkari pinggangnya dan diakhiri dengan busur di punggungnya. Dion pasti mengenali ini sebagai tali seremonial pegulat sumo di dunia manusia, yang dikenal sebagai si menawa. Energi emas gelap yang samar terpancar dari dirinya saat dia diangkat ke atas tahta oleh 4 biksu botak. Namun, meskipun berpakaian seperti biksu, pemuda itu memiliki rambut panjang berwarna emas. Seringkali dalam perjalanan mereka, salah satu pembawa tahta menjadi korban fluktuasi ruang, dan mereka langsung digantikan oleh yang lain di antara ratusan orang yang berjalan melalui hutan lebat. Namun, perubahan ruang tampaknya sama sekali tidak berpengaruh pada pemuda itu karena dia terus duduk tanpa menyadari kematian anak buahnya. Anak pertama, kita akan segera mencapai menara epistemik. Putra pertama diam-diam mengangguk. Selama beberapa bulan terakhir, banyak kejadian aneh terjadi di gerbang ini. Biasanya, dia bahkan tidak repot-repot menyerang alam semesta yang lemah ini. Sebagai alam semesta pemimpin klan Dewa Raja, mereka memiliki lebih banyak alam semesta yang harus dihadapi daripada hanya alam semesta ini. Dan alam semesta tersebut memiliki lebih banyak kemuliaan yang terlibat dalam penaklukannya. Jadi, mengapa dia sebagai anak pertama datang ke sini untuk bermain? Alam semesta ini adalah sesuatu yang sebaiknya diserahkan kepada klan dan sekte inferior mereka. Tapi, bukan berarti dia tidak memperhatikan kejadian di alam semesta ini. Pergerakan aneh Basilis dan Pantus sangat menarik perhatian. Faktanya, baru-baru ini menjadi sangat jelas bahwa putra pertama hampir yakin bahwa seseorang sengaja membawanya ke sini. Anda ingin bermain-main dengan saya? Apakah Anda memenuhi syarat? Keluarga Uidah benar-benar keluarga yang istimewa. Mereka menguasai alam semesta selama ribuan tahun dan tidak lama lagi akan menjadi klan Dewa Kaisar. Karena itu, putra pertama memutuskan untuk memainkan permainan kecil ini. Lagi pula, jika ini berakhir dengan keluarga mereka yang memenangkan gerbang ini, bukankah mereka akan mampu menyerbu alam semesta terakhir yang mereka perlukan untuk mencapai level baru? Skala klan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Dion sampai sekarang. Sementara klan Dewa Kerajaan di bumi mempunyai pakar paling kuat yang mencapai puncaknya pada tingkat ketiga hingga keempat dari alam semesta. Klan Dewa Raja yang begitu dekat untuk menjadi klan Dewa Kaisar tidak diragukan lagi memiliki ahli formasi Dao yang lebih rendah. Mereka tidak ada bandingannya, karena cara gerbang dirancang. Terutama dengan topi budidayanya, putra-putra klan Dewa Raja Uidah diberi peringkat berdasarkan budidaya mereka. Dimulai dengan tahap pembentukan meridian, dipilih 5 putra. Putra pertama di sini hari ini, adalah putra pertama dari tahap pembentukan meridian, Kaegan Uidah. Fakta sederhananya adalah putra peringkat tingkat pengumpulan esensi tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu mereka di alam semesta yang begitu buruk.
Dalam pandangan Kaegan, bahkan ahli pengumpul esensi puncak dari tempat ini bukanlah tandingannya. Saya dengar alam semesta ini memiliki sedikit benih iman? Kaegan bertanya dengan linglung. Ai, anak pertama, cukup mengejutkan, mereka memiliki 3 hal yang kami ketahui. Kaegan melihat ke atas dan ke kejauhan meskipun kanopi hijau yang lebat terlalu lebat untuk dilihat. Ngapa? Ini benar-benar membingungkan Kaegan. Bahkan di dalam keluarga Uida, saat ini hanya ada 2 benih keyakinan karena yang lain belum bereinkarnasi menjadi jenius pilihan mereka. Faktanya, Kaegan bukan salah satu dari mereka. Hanya putra pertama pengumpulan esensi dan orang suci yang memiliki benih keyakinan, yang membuatnya kesal. Gagasan tentang alam semesta lemah yang memiliki 3, bahkan sampai terkonsentrasi di planet yang sama, membuat Kaegan gelisah. Jadi, pikiran pertamanya adalah mencurinya. Tapi, dia tidak bodoh. Keluarga yang mampu memupuk benih keimanan untuk diwariskan tentu bukanlah keluarga yang bisa dianggap remeh oleh keluarga Uida. Kemungkinan besar keluarga-keluarga tersebut telah mengirimkan keluarga cabang ke alam semesta ini karena satu dan lain hal. Dan kebetulan keturunan dari keluarga cabang tersebut mewujudkan benih iman mereka. Ini berarti bahwa meskipun keluarga Uida dapat menghalangi anggota keluarga cabang tersebut untuk kembali ke klan utama mereka, mencuri benih keyakinan akan mengarah pada upaya perang yang terpadu. Jauh lebih fokus dan tajam dibandingkan kampanye biasa. Jika klan atau klan berpangkat tinggi memutuskan untuk memfokuskan semua bakat terbaik mereka di gerbang Uida alih-alih menyebarkannya seperti biasanya, itu akan menjadi masalah. Dari pemahamanku, mereka berasal dari cabang 2 klan Dewa Kaisar. Kepala Kaegan tersentak ke arah bawahannya. Kenyataannya, itu adalah putra kelima dari tahap pembentukan meridian, tapi dia hanyalah seekor semut di depan Kaegan. Dari kuadran kita, putra kelima mengangguk dengan sungguh-sungguh, energi emas samar memancar dari dirinya juga. Menurut informasi putri kedua, kita harus berhati-hati. Mereka adalah benih iman dari klan Ragnar dan Pakal. Kaegan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena ada 10.000 alam semesta yang tersisa, mereka dipecah menjadi kuadran yang masing-masing terdiri dari 100 alam semesta. Di kuadran ini, selain klan Sapientia dan keluarga Uida, pembangkit tenaga listrik lainnya adalah klan Dewa Kaisar Ragnar dan Pakal. Mungkin jika benih iman itu berasal dari sesama klan Dewa Raja, risikonya mungkin sepadan. Lagi pula, dengan menggunakan metode klan Uida, selalu ada kemungkinan untuk menipu klan yang memiliki kekuatan serupa. Tapi, melawan klan yang memiliki kekuatan dan pengaruh sebesar klan Ragnar dan Pakal? Itu tidak mungkin. Faktanya, kesenjangan kekuatan tersebut sampai pada titik di mana informasi Uida mengenai klan-klan tersebut sudah sangat ketinggalan zaman selama 10.000 tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 293 bangga. Ada kemungkinan bahwa jumlah klan tersebut telah melampaui jumlah klan Dewa Kaisar. Itu seperti menutupi informasi yang dimiliki bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana Anda bisa mengetahui informasi seperti itu? Faktanya, apakah mengetahui informasi itu penting bagi Anda? Kaegan segera menghapus segala pikiran untuk mencuri benih iman mereka. Tapi, mencegah mereka mencapai cabang utamanya dengan mengurungnya di alam semesta ini? Bahkan membunuh mereka, tidak ada masalah sama sekali. Buatlah catatan, anak kelima. Di masa depan kita akan lebih fokus pada alam semesta ini. Tidak cukup untuk mengingatkan siapapun, tapi pasti ada alasan mengapa banyak pembangkit tenaga listrik menyala di sini. Klan Ragnar dan Pakal bahkan tidak repot-repot menanam keluarga cabang di alam semesta kita, jadi mengapa mereka begitu peduli dengan yang satu ini? Ada sesuatu yang terjadi. Putra kelima mengangguk. Jika kita bisa memahami rahasia ini, kakak, kita bisa menjamin tempat kita sebagai putra selama sisa hidup kita. Kaegan mengangguk. Persaingan antar anak laki-laki tidak pernah berakhir. Meskipun dia merasa nyaman berada di dekat putra kelima karena peringkatnya jauh di bawah, dia tetap perlu mewaspadai putra ketiga dan putri kedua. Pemeringkatan langsung dengan sumber daya, ia harus memastikan bahwa ia menjadi putra kelima dari tingkat pengumpulan esensi, dan untuk itu, ia membutuhkan momentum, warisan, dan kekuatan. Dan dengan pemikiran terakhir itu, Kaegan dan rombongan mencapai tepi lubang dalam yang menampung menara epistemik. Kaegan darah mendidih melihat permukaan menara yang hitam dan licin. Semua tanda menunjukkan tempat ini sebagai tujuanmu, kan? Mari kita cari tahu untuk apa kamu membawaku ke sini. Hingga saat ini, sudah setengah hari Dion mengandalkan boneka angkasa untuk menyaksikan pertarungan Madeline dan Ri. Dia hampir melayang menjauh dari portal berkali-kali, tapi dia selalu menstabilkan dirinya dengan kuat. Dia merasa perlu untuk membakar gambaran-gambaran ini ke dalam pikirannya. Dia telah menyaksikan Ri berjuang berjam-jam, tidak peduli dengan kesejahteraannya sendiri. Faktanya, ada beberapa kali jika bukan karena Jenderal Iblis yang memindahkannya secara paksa, dia akan pingsan. Lalu ada Madeline. Kuil itu akhirnya terbuka, namun pertempuran yang berkecamuk bagi mereka yang memiliki hak untuk masuk juga sama sengitnya, meninggalkan klan Sapientia dalam posisi yang lebih ketat.
Hati Dion tersakiti dengan setiap luka dan memar yang diderita pertunangannya, dengan setiap rasa sakit yang muncul di wajah cantik mereka. Dengan setiap pengalaman mendekati kematian yang mereka hindari. Pada titik ini, bercak darah telah mengering di tubuh mereka berdua. Ekor dan armor biru perak milik Ri benar-benar hancur. Bahkan tidak jelas seberapa sering dia menyembuhkan luka mereka secara paksa. Madeline mendapatkan cedera yang jauh lebih baik, tapi kelelahannya jelas telah mencapai titik puncaknya berkali-kali. Jika bukan karena banyak keluarga Sapientia yang menggunakan diri mereka sebagai tameng, kemungkinan besar lukanya akan lebih parah daripada yang dialami Ri. Namun, Dion duduk di sana dan berpikir. Bahkan sampai pada titik di mana dia mempertanyakan apakah dia seharusnya membuka hatinya sebanyak yang dia lakukan. Jika dia menutupnya dan menyesuaikan diri dengan idealisme dunia manusia, akankah keputusan ini begitu sulit? Tapi kemudian dia berpikir, meskipun dia menutup diri terhadap perasaan yang membina terhadap Ri, apakah perasaan itu benar-benar tidak akan muncul? Jika Ri hanyalah temannya dan bukan tunangannya, apakah keputusannya akan lebih mudah? Dion baru saja menghabiskan lebih dari setengah tahun terakhir hidupnya bersama Ri. Mereka berbagi air mata, rasa sakit, dan kemenangan. Ketika dia koma, dia merawatnya setiap hari selama berbulan-bulan. Meskipun dia tidak pernah mengungkitnya, hati Dion hancur memikirkan semua malam tanpa akhir yang dia habiskan sambil bertanya-tanya apakah dia akan bangun. Lalu ada Madeline, cinta pertamanya. Dia langsung tertarik pada kekuatan dan kecantikannya. Bayangkan seberapa besar kemauan yang dimiliki seseorang untuk percaya bahwa kematian mereka tidak dapat dihindari. Dan tetap bersikap baik dan penuh perhatian. Dan kemudian kekuatan yang dia tunjukkan dalam memilih untuk hidup, di dunia persilatan yang memberitahunya bahwa ada kehormatan dalam kematian. Supaya dia bisa membalas pengorbanan Dion. Pikiran-pikiran ini terus-menerus terlintas di kepala Dion sebelum akhirnya dia menentukan pilihan. Hal pertama yang dilakukan Dion adalah melepas gelang terakhirnya, dengan rajin membuatnya menjadi kalung yang identik dengan milik Ri sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin spasial. Kemudian, sambil duduk di bahu boneka itu, dia membentangkan ribuan batu yang sangat dalam di hadapannya. Dengan menggunakan kemampuan pohon kehidupan dan kematian, dia melanjutkan untuk memurnikan batu-batu tersebut menjadi bentuk yang mudah digunakan, cocok untuk memulihkan stamina. Buah energi mulai terbentuk di cabang-cabang pohon obsidian, bersinar dalam warna emas redup sebelum putus. Dion mengulanginya lagi dan lagi sampai dia benar-benar mengisi dua cincin spasial tingkat umum dengan ratusan buah-buahan ini. Kemudian, hal terakhir yang dia lakukan adalah membuat dua susunan komunikasi. Dia mencurahkan pikiran dan perasaannya pada keduanya. Pada akhirnya, dia memegang kedua cincin itu dengan diam, mengetahui bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tangan Dion berkilat saat dia melapisi kedua cincin dengan keinginan surgawi. Mengedarkan teknik keluarga Florence, sosok humanoid bersayapnya muncul. Tato emas tersebar di seluruh tubuh bertelanjang dada, meningkatkan keinginan surgawi Dion ke puncaknya. Lalu, Dion membuang cincin itu dari dirinya. Salah satunya merobek kekosongan menuju Madeline. Dan lainnya, robek ke arah Ri. Dion mengangguk pada dirinya sendiri, cincin spasial utamanya berkedip ketika seorang gadis kecil yang menggemaskan muncul di pelukannya. Kakak laki-laki, Lila kecil berkedip, melihat sekeliling dengan bingung. Ruang gelap adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tiba-tiba, Lila kecil merasakan ada yang tidak beres, menyebabkan dia mengerutkan kening sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Lila menepuk pipi Dion dengan gembira. Kamu melakukan hal yang benar, kakak. Dion tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari gadis kecil ini. Sambil menghela nafas, Dion berbicara sambil mengusap kepala Little Lila. Kakak tidak berguna, bisakah kamu membantuku? Lila terkikik. Baiklah, kakak, aku akan membantu. Sambil mengarahkan tangan kecilnya ke arah yang tampaknya acak, Lila berbicara lagi. Lewat sana. Di medan pertempuran, Ri meringis saat merasakan pisau lain mengiris ekornya. Dia kehilangan staminanya semakin cepat setiap sesi istirahat yang dia lakukan. Namun yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun jenderal iblis yang merasa perlu istirahat. Mungkin karena mereka lebih berpengalaman dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Atau mungkin keinginan iblis mereka membuat tubuh mereka lebih kuat jika dikombinasikan dengan kultivasi mereka. Bagaimanapun juga, itu sungguh mengesankan. Ri menghela nafas, apakah aku benar-benar tidak akan pernah bertemu denganmu lagi? Hatinya terasa sakit untuk yang kesekian kalinya saat pikiran yang sama muncul kembali di kepalanya. Komandan, suara Arios menggelegar, membuat Ri tersadar dan menemukan sebilah pisau mengarah ke kepalanya. Kotoran. Ri menghindar ke samping, melompat ke depan untuk menikam manusia ular melalui tulang rusuk sebelum menghindari gada yang diayunkan ke arahnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang menyilaukan menyapu langit, muncul di hadapan Ri dan tidak memberinya pilihan selain menerima cahaya itu meluncur ke jarinya. Semua orang tampak tercengang. Bahkan pasukan binatang buas melompat mundur dari Ri.
Gerbangnya terlalu tak terduga untuk mengabaikan kilatan cahaya acak seperti itu. Ri bergetar hebat, up. Ri membeku saat sebuah pesan masuk ke telinganya, air mata mengalir saat dia mendengarkan. Menyaksikan tangisan iblis betina di tengah situasi seperti itu hanya membuat semua orang terdiam. Bahkan para jenderal iblis harus maju ke depan untuk mengepung Ri dan memastikan dia tidak akan diserang dalam keadaan ini. Jauh dari medan pertempuran itu, kejadian serupa terjadi di tengah-tengah keluarga Sapientia. Air mata mengalir di pipi Madeline saat tangannya menelusuri kalung anggun yang kini menghiasi lehernya. Kedua wanita tersebut telah mendengarkan pesan sederhana yang sama, dan pesan itu memberitahu mereka segala hal yang perlu mereka ketahui. Suara Dion kuat dan tak tergoyahkan, tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Ri dan Madeline mengangguk dengan berat dari awal sampai akhir. Mengikuti arahan gadis kecil di pelukannya, tanpa sadar Dion bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Sacharo tidak kalah. Ambillah mereka untuk semua yang mereka miliki. Ri melangkah maju, senyum cerah menyebar di wajahnya. Nama saya Alexandria Sacharo. Dengan cara yang sama, tangan Madeline bersinar ketika buah energi muncul di tangannya. Namaku Madeline Sacharo. Kami akan bangga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 294 maksudnya? Dion duduk diam di bahu boneka itu. Dia akhirnya cukup menenangkan dirinya untuk berpikir jernih, setidaknya sampai batas tertentu. Jadi, dia akhirnya menyadari perubahannya. Batu itu bukan lagi benda semacam itu. Boneka itu sekarang memiliki kilau obsidian yang mengingatkan pada pohon kehidupan dan kematian. Hal itu membuat Dion berpikir mungkin dia salah paham tentang susunan wayang. Apakah mereka terhubung dengan teknik singularitas kuno? Jika dipikir-pikir, boneka yang menjaga warisan ras sekuat elf tidaklah sederhana. Mereka telah terkikis hingga melampaui apa yang bisa diperbaiki Dion saat ini. Tapi, dia perlahan-lahan mengungkap rahasia mereka. Seringkali, lila kecil mengubah arah mereka, tetapi, sebagian besar waktu, dia bermain dengan Zaire yang juga dibawakan Dion. Lagi pula, dia tidak bisa meninggalkan Little Black sendirian. Dunia di sekitar mereka berada dalam kegelapan mutlak. Kecuali portal spasial yang aneh, tidak ada apapun selain warna hitam. Jika bukan karena perisai energi samar yang keluar dari boneka itu, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Ya, itu dan mereka kemungkinan besar akan terkoyak oleh kemauan spasial. Arios kemungkinan besar mengalami situasi seperti ini. Mungkin dia kehabisan stamina dan tidak bisa melindungi dirinya lagi. Mungkin itulah sebabnya orang bijak iblis harus menyelamatkannya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah orang bijak iblis menyelamatkannya saat ini, atau saat lainnya? Pertanyaan ini sebenarnya sangat penting. Jika orang bijak iblis menyelamatkan Arios saat ini, itu berarti orang bijak iblislah yang membawa mereka ke waktu terpisah. Tapi itu tidak masuk akal. Jika orang bijak iblis memiliki kemauan waktu yang begitu kuat, situasi dengan perpustakaan abadi tidak akan pernah terjadi. Lagi pula, jika dia bisa kembali ke ribuan tahun yang lalu dalam sekejap, mengapa dia harus menderita kerugian dari musuh-musuhnya? Tidak, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Jika bukan orang bijak iblis yang mengirim Arios kembali, maka itu adalah ruang ini. Artinya, sesuatu atau seseorang di sini cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Dion tersenyum. Ini akan menjadi menarik. Hatinya telah tenang, dan dia bertekad untuk membiarkan Madeline dan Ri memikul bebannya sendiri. Beberapa jam yang lalu, dia sudah menemukan cara untuk membantu mereka berdua. Yang harus dia lakukan hanyalah memasuki satu portal spasial, menyelamatkan Madeline atau Ri, lalu membuat lubang lagi di game tersebut. Dengan bantuan Little Lila, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan jalan ke portal spasial yang tepat. Tapi, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pada awalnya, pikirannya terlalu kacau untuk memikirkan solusi itu. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia mengingat apa yang dikatakan Madeline dan Ri berulang kali. Mereka ingin membantunya. Itu berarti satu-satunya hal yang harus dilakukan Dion adalah membiarkan mereka. Jadi, dia punya dua tujuan baru sekarang. Yang pertama adalah mengungkap rahasia yang tersimpan di dunia spasial yang gelap ini. Dan yang kedua, menara epistemik. Lila kecil, sebaiknya kamu kembali bersama Zaire sekarang. Aku akan membawa kalian berdua kembali saat sudah aman, oke? Mata Dion tertuju pada sesuatu yang bahkan membuat tulang punggungnya meneteskan keringat dingin. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Mata berlian merah muda besar Lila berkedip sambil menatap Dion. Hati-hati kakak. Zaire mengangguk, memukul Dion. Tampaknya itu adalah hal favorit barunya, yang membuat Dion dan Ri terhibur. Kedua anak itu menghilang saat Dion menarik napas dalam-dalam. Boneka itu sama sekali tidak berguna di sini. Dion berkata pelan, menguatkan dirinya melalui observasi. Boneka obsidian itu tampak bergetar karena tunduk, hampir merayap mundur. Ini bunuh diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang terulang di benak Dion. Kematian adalah satu-satunya akhir yang bisa dia lihat.
Inti berwarna hitam berkabut melayang mengancam di depannya. Faktanya, warnanya sangat hitam pekat sehingga terlihat menonjol bahkan di ruang ini. Dion tahu sebelum dia meminta bantuan Little Lila bahwa game ini dibuat di atas arai, sama seperti game kuno lainnya. Tapi, apa maksudnya? Merenungkan pemikiran ini, dia tiba-tiba menghubungkan beberapa hal. Tujuan dari arai adalah untuk memanipulasi hukum ruang terbatas. Ruang terbatas itu, dalam hal ukurannya, ditentukan oleh kekuatan susunannya. Dion selalu menyamakan arai dengan penulisan kode di dunia manusia. Simbol adalah perintah, artinya Anda menggunakan aurora dan jiwa Anda sebagai tinta atau piksel dari kata dan angka. Karena logika ini, Dion selalu mampu menyederhanakan simbol untuk mengambil jalan pintas, sesuatu yang selalu dilakukan oleh pembuat kode berpengalaman. Sudah menjadi rahasia umum di antara mereka bahwa beberapa bentuk kode dan bahasa kode selalu lebih efisien dibandingkan yang lain. Jadi, mengetahui hal ini, apa artinya menara teratai memiliki sumber ki kematian yang begitu padat? Atau agar game kuno dihubungkan oleh begitu banyak portal spasial? Atau Arios jatuh ke waktu yang sama sekali berbeda karena permainannya? Sederhana saja. Itu berarti ada seseorang yang menulis kode untuk beberapa representasi ruang, waktu dan kematian terkuat yang pernah ditemui Dion. Atau kemungkinan besar akan pernah ditemuinya. Tapi, ada hal lain. Apa artinya bagi seseorang untuk menggunakan arai untuk memprogram perubahan dalam ruang, waktu atau bahkan kematian? Apa artinya bagi seseorang untuk dapat mensimulasikan keinginan sedemikian dekat sehingga bahkan Dion, dengan indranya yang tajam, salah mengira semua fluktuasi spasial ini sebagai ruang yang sebenarnya? Apa maksud semua itu? Itu berarti seseorang sedang menulis hukum alam semesta dengan susunan alkimianya. Seseorang yang mempermainkan konsep realitas semudah bernapas. Seseorang yang telah menciptakan representasi kematian yang sempurna sebelum Dion saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 295 ungu. Bisakah saya menggunakan ini sebagai katalis? Bukankah aku akan meledak saat mencoba menyerap ini? Faktanya adalah ketika Dion menggunakan esensi darah majikannya dan suaminya sebagai katalis untuk teknik singularitas keluarga Florence. Dia hampir mati. Bagian terburuknya adalah, dia hampir mati lebih dari satu kali. Bayangkan mengambil darah esensi makhluk yang merupakan ahli pembentukan Dao pada puncaknya, dan memanipulasinya menjadi manifestasi untuk diri Anda sendiri. Sesuatu seperti itu tidaklah mudah. Namun, inti kematian ini bahkan lebih buruk dari itu. Tunggu, inti. Tiba-tiba, Dion memikirkan sesuatu. Inti neraka. Jika Ri ada di sini, dia pasti memutar matanya. Betapa konyolnya logika ini, menggunakan nama yang Anda buat untuk mencari tahu sesuatu. Mungkin hanya Dion yang mau mengambil risiko seperti ini berdasarkan logika tipis seperti itu. Namun, semakin Dion memikirkannya, matanya semakin bersinar. Mungkin tidak mungkin menyerap semuanya hanya dengan satu teknik. Tapi, bagaimana jika aku menggunakan dua teknik? Dion tahu ide ini bodoh. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dia bagi, tetap dirinya sendiri yang harus mengeksekusinya. Bahkan jika dia menggunakan klon, rasa sakitnya akan tetap sama. Tapi, itulah masalahnya. Rasa sakitnya akan tetap sama, tapi kematian akan terhindarkan. Siapapun yang ada dalam pikiran Dion akan merasa seolah-olah sedang berlarian di labirin. Pada saat itu, deduksi Dion melonjak persis seperti yang Anda harapkan dari beberapa orang yang memiliki aurora bawaan. Mungkin lebih dari itu mengingat aurora bawaan Dion sempurna. Pada dasarnya, gagasan tentang inti mengingatkan Dion bahwa dia tidak hanya memiliki satu teknik tipe penyerapan dan integrasi. Dia memiliki teknik keluarga Florence untuk membentuk manifestasi humanoid, tetapi, pada saat yang sama, dia memiliki inti jurang weapons hall miliknya. Tapi disitulah keadaan menjadi aneh. Tentu, Dion bisa menyerap inti senjata, tapi jelas tidak ada senjata di sini. Yang ada hanya kematian. Tapi, bukankah ada senjata yang bisa menjadi perpaduan sempurna antara kematian? Apa yang lebih baik untuk menyerap inti kematian ini selain sabit penuai? Sayangnya, ide-ide liar itu tidak berhenti. Dion berencana mengalami kematian lagi dan lagi dan lagi. Sampai dia sepenuhnya menyerap intinya. 10% klon tidak bisa mengolah atau melatih teknik jiwa, tapi, menjadi umpan kanon untuk menyempurnakan katalis? Mereka sempurna. Mungkin bagian terliarnya adalah Dion berencana melakukan ini untuk inti ruang dan waktu juga. Namun, dia sadar sepenuhnya bahwa menyerap inti kematian akan jauh lebih mudah. Mengapa? Karena inti kematian hanya dimaksudkan untuk mempengaruhi area sekitar menara teratai, itu dimaksudkan sebagai bagian kecil dari permainan kuno. Itu sebabnya Dion bisa mencoba ini. Tapi, inti ruang dan waktu menghubungkan setiap gerbang yang ada, yang dulu ada, atau akan ada. Itu bukanlah sesuatu yang Dion ingin agar Lila kecil mendekat. Oleh karena itu, meskipun suatu hari dia telah memutuskan untuk menemukan inti-inti itu, hari ini bukanlah hari yang tepat. Saat ini, dia akan fokus untuk mengintegrasikan lambang kematian ke dalam dirinya.
Sebentar lagi, dia harus menjadi penuai. Terlalu banyak orang yang mengira dia adalah sasaran empuk, bahwa dia mudah ditangani, bahwa teman-teman dan keluarganya adalah mainan untuk kesenangan mereka. Seperti kata pepatah, kamu menuai apa yang kamu tabur. Dion menyeringai, aku hanya akan membantumu dengan bagian menuainya. Di gerbang Madeline, situasinya telah berubah total dari sebelumnya. Buah energi Dion tidak hanya memberinya dorongan besar, kata-katanya telah meringankan hatinya dari semua beban, memberinya lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan murni yang memenuhi dirinya menyebabkan senyuman secerah bintang di langit menyebar di wajahnya. Dia telah mewujudkan niat pertamanya. Kekuatannya berada pada level yang berbeda. Seolah-olah seorang dewi telah melangkah ke medan pertempuran. Bukan karena pasukan yang dihadapi keluarga Sapientia tidak memiliki ahli pengumpul esensi. Hanya saja gagasan bahwa seseorang memahami suatu maksud pada tingkat pengumpulan esensi pertama benar-benar konyol. Niatnya adalah keinginan tingkat berikutnya yang tercapai. Namun, alasan mengapa banyak orang tidak mempelajarinya sejak dini adalah karena sebuah niat adalah hal yang Anda perlukan untuk memahami energi suci. Biasanya, banyak orang yang menjadi orang suci bahkan mungkin tidak memahami maksudnya sampai mereka mencapai puncak tahap orang suci. Bagian yang paling mengejutkan tentang niat adalah bahwa niat tersebut bukan sekadar peningkatan kekuatan, namun merupakan perubahan kualitatif yang menyeluruh. Kehendak surgawi Madeline menjadi seperti pilar cahaya yang menghantam musuh dari langit, menghapus serangan mereka sepenuhnya. Dan kapan Madeline menggabungkan niatnya dengan musiknya, pasukan Sapientia nyaris tak tersentuh. Banyak klan Raja Dewa menggigil. Beberapa bahkan berasumsi seseorang telah melanggar peraturan gerbang dan mengizinkan seorang Saint masuk. Penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Tapi, Madeline terus memainkan kecapinya, serangannya terfokus dan penuh tujuan. Banyak orang yang mati di tangannya bahkan tidak bisa membuat dirinya marah. Jika Dewi cantik seperti itu menyerang Anda, apakah Anda benar-benar pantas untuk hidup? Mungkin dia benar dalam menginginkan kematianmu. Meski begitu, perbedaan angka antara Sapientia dan alam semesta lawan terlalu besar. Meskipun Madeline telah memaksa mereka mengalami kerugian besar dan memiliki banyak buah untuk diisi kembali, mungkin ada cara lain. Madeline mengalihkan pandangannya ke pelipis di punggungnya. Mungkin kalau kita masuk, akan ada jalan keluar lagi. Gerbangnya aneh, besar kemungkinan candi tersebut terhubung secara spasial dengan tempat lain. Mungkin ini bukan satu-satunya tempat kuil ini muncul. Kuil itu sendiri luar biasa dan mengesankan. Ada ratusan pilar besar yang menopangnya. Namun, yang paling mencolok adalah warnanya. Warna ungu yang mencolok. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 296 buku besar. Meskipun kejadian yang terjadi pada Madeline jarang terjadi, hal serupa terjadi di medan perang Ri. Jalur kemurnian es adalah jalur yang sulit. Saking beratnya, Ibu Ri merasa perlu mewariskan sebagian hasil budidayanya untuk Ri berupa kolam es gua. Apa yang Ri tidak ketahui adalah bahwa jalur kemurnian es bukanlah jalan terbaik untuknya. Ibu Ri juga seorang kitsune, tapi kitsune hadir dalam bentuk yang berbeda. Lebih khusus lagi, binatang tertinggi kitsune memiliki 13 benih keyakinan. Dan Ibu Ri memiliki benih iman dari sungai kitsune, Kawa. Namun, Ibu Ri tidak menyangka putrinya memiliki benih iman. Alasannya sederhana. Biasanya benih iman mudah dideteksi oleh anggota keluarga berpangkat tinggi dari mana mereka berasal. Namun, benih keyakinan Ri bertentangan dengan konstitusi tingkat dewa. Jika Ri memiliki konstitusi tingkat dewa yang normal, mungkin ibunya masih merasakannya. Namun, konstitusi tingkat 3 dewa teratas sudah hampir sebanding dengan benih keyakinan terlemah. Jadi, Ibu Ri tidak tahu. Di antara 12 benih iman lainnya, manakah yang dimiliki Ri? Ri tidak tahu. Tapi, yang jelas ketertarikan Ri terhadap kemurnian es sama sekali tidak mirip dengan ibunya. Namun, dia memaksakan diri untuk mempelajari semuanya agar dia bisa mengikuti jalan yang sama seperti ibunya. Pada akhirnya, inilah mengapa Ri hanya mengetahui 4 keinginan, angin, air, es, dan pedang. Meskipun menggunakan istilah hanya ketika mengacu pada 4 wasiat tampak agak konyol, bagi pengguna benih keyakinan dari klan monster tertinggi, ini terlalu sedikit. Dan itu semua karena Ri berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya. Namun, kata-kata Dion telah merusak bendungan dalam dirinya. Seolah-olah dia menemukan identitas yang tidak perlu dia kejar. Dia tidak mengejar ayah atau ibu yang hilang, dia tidak berusaha mengisi kekosongan di hatinya dan dia tidak mencoba untuk menjaga kerajaan tetap bersama. Saat ini, dia adalah Ri Sacharo. Dia adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Untuk pertama kalinya, rambut Ri bukan satu-satunya bagian dirinya yang menjadi gelap, dan kali ini, bukan hanya biru tua. Rambut Ri menghitam sepenuhnya, berkibar tertiup angin saat pedangnya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Ekor Ri mengikutinya, warna biru keperakannya menjadi hitam legam. Atau hitam emas menelusuri tubuhnya saat ekornya mencambuk dengan keras. Tiba-tiba, setiap langkah Ri terasa memakan waktu puluhan meter sekaligus.
Pedangnya sepertinya mengiris ruang, bahkan tidak membiarkan dagingnya berdarah sebelum jatuh ke tanah. Faktanya, pancaran Esri tampaknya tidak lagi berada di jalur kemurnian. Mereka tidak memiliki apa-apa selain keinginan kuat untuk menghancurkan. Es hitam menyembur keluar dari mereka, menembus semua yang dilewatinya. Tiba-tiba menjadi sangat jelas bagi semua orang mengapa benih Imanri bertentangan dengan konstitusi Tuhannya. Pemerintahan Ratu Elvin adalah tentang keanggunan dan kemurnian, sebuah jalan yang sangat mirip dengan kehendak surgawi. Tapi, apa yang ditunjukkan saat ini adalah kegelapan yang menakutkan. Jalan yang justru sebaliknya. Jika Ibu Ri ada di sini, dia akan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Benih keyakinan Ri adalah benih yang tidak pernah muncul selama ratusan generasi. Kitsune of the Void, Kukan. Sementara itu, Dion duduk di kantong spasial yang gelap. Rasa sakit yang dia alami sungguh tak terbayangkan. Setiap kali salah satu klonnya mati, dia merasakan semua yang mereka lakukan. Dia merasakan organ mereka terkorosi. Dia merasakan tulang mereka hancur menjadi abu. Dia merasakan kulit mereka terbakar dan menjadi mumi sebelum terkoyak. Dan sayangnya, ini adalah nasib yang tidak bisa dihindari bagi para klon. Namun, setiap kematian, senyum Dion semakin lebar. Mungkin itu adalah senyuman melalui gigi yang terkatup menjadi merah karena darah karena betapa eratnya Dion mengatupkannya, tapi tetap saja itu adalah senyuman. Wajah dua wanita cantik menjadi fokus perhatian Dion. Dia yakin mereka sedang berjuang keras saat ini, jadi, dia hanya bisa melakukan bagiannya. Di belakang Dion, aula senjata hitam dan merah darah menjulang, tetapi pintunya terbuka sedikit saat aliran ki kematian memasukinya dengan kematian setiap klon. Manifestasi humanoid Dion juga keluar. Tato yang meneteskan aura hitam abu-abu terukir di kulitnya saat Dion semakin menyatu dan manifestasi humanoid kematian dengannya seperti yang dia lakukan dengan manifestasi tuannya dan suaminya. Lagi pula, akan agak konyol jika memiliki puluhan manifestasi. Dan begitu saja, satu hari lagi berlalu. Sekarang sudah 1,5 hari sejak Dion menyelam ke dalam celah ini dan dia mendapatkan banyak hal. Meski begitu, jiwa Dion benar-benar kelelahan. Tanpa ada orang yang bisa melahapnya, dia telah mempertahankan ratusan 10% klon selama berjam-jam, dan itu belum lagi menghadapi kematian lagi dan lagi. Tapi, apa yang Dion belum sadari adalah fakta bahwa dia mengalami kematian berulang kali adalah apa yang benar-benar menjadikan kematian ini sebagai inti. Pemahamannya tentang konsep tersebut sekarang berada pada tingkat sedemikian rupa bahkan tanpa afinitas dan kekuatan yang diberikan oleh keluarga Florence. Teknik dan inti jurangnya, dia bisa mempelajari keinginan kematian hingga mencapai puncaknya sekarang. Aku perlu istirahat, kalau tidak pergi ke menara epistemik akan sia-sia. Maka, Dion melakukan hal itu, meluangkan waktu untuk mengisi kembali jiwanya dengan benar. Namun, ada hal lain yang luput dari perhatian Dion. Di dalam cincinnya, yang tersusun rapi di antara barang-barang pentingnya, buku peringkat itu bersinar samar dengan aura hitam. Ketika halaman-halamannya dibuka, ia mendarat di Dao Alkimia Arai. Tapi, arai itu sekarang benar-benar hitam. Namun kemudian, tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Halaman-halaman buku tebal itu tertutup, diam-diam terletak di tempat yang ditinggalkan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 297 bukan jawaban. Dion bergegas melewati hutan, berlari dengan senyuman di wajahnya. Dia telah meminta Lila untuk membantunya mampir ke portal Ri dan Madeline dan bisa dikatakan dia tidak perlu khawatir lagi sekarang. Dalam kaitannya dengan aliansi teratai. Sepertinya formasi sarang gorila telah ditembus beberapa kali. Namun, barisan depan telah berhasil bertahan cukup lama hingga formasi tersebut meluas ke belakang. Bentuk baru Ri merupakan kejutan bagi Dion. Tetapi, dia menyukai gagasan tunangannya menjadi lebih kuat. Sesuatu yang memang benar ketika dia menyadari Madeline telah mempelajari upaya pertamanya. Di pihak Madeline, mereka telah bertahan cukup lama hingga bala bantuan datang. Dion tidak mengenali klan yang mendukung Madeline selain klan Sapientia, tapi cukup baginya untuk mengetahui bahwa mereka adalah sekutunya. Karena dukungan tambahan, Madeline memutuskan untuk memasuki kuil, tempat yang diyakini Dion sebagai semacam warisan. Dan, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia dapat sepenuhnya mempercayai Madeline-nya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dion menyeringai, melompat dari cabang ke cabang. Kakinya yang telanjang menikmati sensasi kayu lembab dan rumput lembut. Tapi, dia selalu waspada. Matanya tidak berhenti bersinar emas sejak dia memasuki hutan ini. Ketika dia meminta bantuan Lila kecil untuk sampai ke sini, dia membayangkan datang ke menara epistemik. Tapi, jelas Lila telah membawanya ke portal terdekat, namun jaraknya masih sejauh ini. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa fluktuasi spasial terlalu kuat untuk membentuk portal lebih dekat. Tapi, Dion terlalu senang untuk peduli. Dia menikmati perasaan bebas dari angin yang bertiup melewati tubuhnya yang bertelanjang dada dan kenyamanan yang diberikan celana olahraganya. Tentu saja, pertarungan Changpao-nya cocok untuk dilakukan saat dia memimpin.
Tapi, saat ini, dia lebih suka menjadi dirinya sendiri. Mama, ayah, putra Anda memilih dengan cukup baik, bukan begitu? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, bunga besar mulai bermekaran di sekitar Dion. Semuanya berwarna putih kusam, ciri khas klon 10% yang sedang mekar. Segera, puluhan Dion menyebar, masing-masing berangkat mempelajari celah spasial yang berserakan di hutan lebat. Saya bahkan tidak ingin memikirkan berapa banyak celah spasial yang harus saya serap untuk membentuk katalis yang tepat. Tapi, itu tidak berarti saya tidak bisa menggunakan ini untuk memahami jalur baru untuk kehendak spasial saya. Sampai sekarang, Dion telah memahami dua kegunaan kehendak spasialnya. Yang pertama sangat terkait dengan teknik pergerakan langitnya. Dan yang kedua berkaitan dengan keinginan gravitasinya, sesuatu yang hanya bisa dia gunakan ketika dia menggabungkan keinginan ruang dan waktu. Tapi, keretakan spasial ini sangat berbeda, dan menyaksikan pertarungan Ri memberinya inspirasi. Sudah waktunya dia mempelajari jalur serangan untuk kemauan spasialnya. Dion hanya bisa tertawa sendiri saat memikirkan Ri. Bagaimana Ri mempelajari kemauan spasial padahal dia belum mengetahuinya sebelumnya? Satu-satunya penjelasan harus berhubungan dengan benih imannya. Tampaknya Veuglass kecilnya memiliki akses ke beberapa kemampuan menarik. Terutama karena hal itu tampaknya tidak terbatas hanya pada kemauan spasial. Ekspresi serius muncul di wajah Dion ketika dia menyadari bahwa distorsi spasial menjadi semakin tebal dan sering terjadi. Kurasa kita sudah dekat. Jauh dari Dion, Alidor, Kaeara dan sekelompok sekitar 10 prajurit basilis lainnya perlahan-lahan menuju ke menara epistermik. Mereka terpaksa meninggalkan gajah bersisik itu di hutan, jadi, Alidor menggendong adik perempuannya di punggungnya saat dia dengan hati-hati berbelok melewati ladang ranjau yang tak ada habisnya. Hanya saja, tambang ini termasuk benda paling berbahaya di alam semesta. Namun, Kaeara sangat percaya pada kakaknya, bahkan sampai-sampai dia sesekali menyenandungkan lagu dan menanyakan pertanyaan konyol. Kakak, kenapa kamu membuatku membaca semua buku itu jika kamu tidak mendengarkannya? Alidor mengangkat alisnya tetapi terus menghitung setiap gerakannya. Jika itu hanya nyawanya, dia mungkin akan bergerak lebih cepat. Tapi, dia menghitung masalah yang sama dan memeriksanya mungkin ratusan kali sebelum mengambil tindakan sekarang. Dia tidak mau membahayakan adik perempuannya. Dia juga bisa menggunakan energi untuk mencegah fluktuasi spasial seperti yang dimiliki putra pertama, tapi dia ingin mempertahankan stamina puncaknya. Pertarungan yang tidak mampu dia kalahkan akan segera terjadi. Kaeara cemberut. Semua buku mengatakan untuk menjadikan menara epistemik sebagai yang terakhir. Jika ya, fluktuasi spasial ini tidak akan terjadi di sini. Jadi kenapa kita pergi sekarang? Alidor menghela nafas. Fakta bahwa lebih mudah untuk merebut menara epistemik pada akhirnya adalah alasan kami tidak melakukannya. Itu bukan jawaban. Kaeara merengek sambil menjilat belakang telinga Alidor dengan sikap menantang. Ini adalah sebuah permainan. Itu juga bukan jawaban. Karena hal inilah kami dapat membawa Skelet Elephants menyeberang ke sisi menara bumi tanpa kehilangan mereka karena cuaca atau perubahan gerbang yang sporadis lainnya. Aku mengabaikanmu. Aku tidak menyukaimu. HMPH. Kaeara berbalik, menyandarkan pipinya di punggung Alidor alih-alih menyandarkan dagunya di bahu Alidor. Alidor tidak menjawab. Lagi pula dia tidak suka menjelaskan sesuatu. Pikirannya bekerja terlalu cepat untuk melambat. Itu adalah sesuatu yang sering dikeluhkan adiknya, tapi dia tidak bisa menahannya. Ditambah lagi, dia terlalu fokus untuk memastikan mereka tidak mati sekarang. Karena jika orang yang dia tinggalkan jejaknya benar-benar muncul, dia harus berada dalam kekuatan penuh. Ini adalah langkah pertama. Jauh dari Alidor dan adik perempuannya, dan lama setelah mereka mengobrol, Dion masih berjalan melewati hutan. Tapi, tidak seperti Kaeara, dia sadar sepenuhnya dengan apa yang sedang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 298 kontrol. Sebelum Dion sampai ke gerbang, dia sudah menyadari fakta bahwa menara epistemik selalu menjadi menara terakhir yang ditaklukkan. Alasannya lebih dari sekedar membiarkan hal tersulit untuk yang terakhir. Lagi pula, bukankah lebih masuk akal untuk menaklukkan sesuatu yang sulit sementara menara yang harus Anda lindungi lebih sedikit? Jika Anda mencoba menaklukkan menara yang sulit, sambil melindungi 8 menara lainnya, Anda hanya akan mempersulit diri Anda sendiri. Alasan mengapa menara epistemik selalu ditaklukkan terakhir adalah karena hanya ketika Anda mengendalikan 8 menara, Anda akan memiliki kendali yang cukup atas hukum gerbang ini untuk mematikan robekan spasial yang mengotori area tersebut. Inilah yang membuatnya berharga. Menaklukkan menara epistemik akan tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah jika Anda tidak perlu khawatir. Namun, jika kamu melihatnya seperti sebuah permainan, apakah semuanya sesederhana itu? Jika Anda melihat menara epistemik seperti area khusus dalam permainan yang hanya dapat diakses dengan benar dalam kondisi yang tepat, bukankah mematikan fluktuasi spasial, meskipun lebih mudah, akan memaksa orang untuk melewatkan sesuatu yang hebat? Awalnya, ini adalah rencana Dion.
Ketika dia berbicara dengan Ri pada hari dia bangun, dia sudah merencanakan untuk melakukan apa yang dilakukan Alidor sekarang. Dia ingin melihat apa yang berbeda dari menara epistemik jika Anda tidak mematikan fluktuasi spasial. Mengapa? Karena bukankah fluktuasi spasial merupakan bukti adanya distorsi spasial? Dan bukankah distorsi spasial hanya terlihat ketika ada bidang baru yang akan dimasuki? Sama seperti kantong spasial yang baru saja dimasuki Dion, atau pembukaan dunia warisan. Robekan di ruang angkasa hanya berarti satu hal, ada portal ke tempat lain. Dan mengingat betapa hebatnya fluktuasi yang terjadi, tempat ini layak untuk dijelajahi. Tapi, masalah Dion sekarang adalah dia bukan lagi satu-satunya yang menyimpulkan hal ini. Dia dulunya adalah orang terpintar di ruangan itu, tapi sekarang saingan yang layak telah masuk. Saingan yang memiliki lebih banyak pengalaman dengan gerbang dan dunia kultivasi daripada dia. Alidor telah membuktikan dirinya sejak awal. Ketika Dion membaca kenangan wakil komandan, dia mengalami emosi yang sangat jarang terjadi padanya. Dia terkesan. Ada satu hal yang sangat jelas tentang gerbang itu, fluktuasi spasialnya saling terhubung, dan selama Anda tidak mati, Anda dapat memanfaatkannya. Saat Anda mempelajari bagian terdalam permainan seperti yang dimiliki Dion, Anda memperoleh kemampuan untuk terhubung ke gerbang lain. Tapi, pada skala ini, skala yang ingin Anda gunakan dalam permainan, Alidor dapat menggunakannya untuk terhubung ke berbagai area di gerbang ini sendiri. Tapi, masalahnya adalah meskipun idenya tampak sederhana, hal itu memerlukan tingkat teori alkimia yang tidak dimiliki Dion. Itu sebabnya dia tidak bisa tidak terkesan. Meskipun bakat Dion dalam alkimia arai tidak diragukan lagi, bahkan Ri memiliki pengetahuan dasar yang lebih baik daripada dirinya. Ini bukan karena Dion mengabaikannya, itu hanya karena dia tidak punya cukup waktu. Alidor dan Ri telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari alkimia susunan. Ri karena dia hanya tertarik, tapi Alidor melakukannya sebagai sarana untuk bertahan hidup. Jika dia bukan yang terbaik, dia dan saudara perempuannya pasti sudah lama meninggal. Perhitungan yang digunakan Alidor untuk memahami dan mengubah permainan kuno sesuai keinginannya adalah teori alkimia susunan yang tidak diketahui oleh Dion. Itu adalah bagian dari ingatan tuannya yang dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Sementara Alidor mempraktikkan alkimia susunan yang dibangun di atas dasar-dasar yang kuat dan teori-teori tradisional. Alkimia susunan Dion hampir sama liarnya dengan catatan pendek seorang mahasiswa. Faktanya, sebenarnya Alidor belum pernah mempelajari apapun yang berhubungan dengan alkimia. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mempelajari formasi. Dalam pertandingan tradisi dan zaman baru ini, Dion kalah telak. Dion tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin alasan mengapa dia tidak pernah membuat kepala dari ekor susunan yang terukir di dalam buku besar itu. Bagaimana Anda bisa memahami hal-hal yang paling rumit tanpa terlebih dahulu memahami dasar-dasarnya sepenuhnya? Sebagian besar susunan yang digambar Dion sekarang adalah susunan baru dan inovatif yang ia buat di atas susunan lama. Menggunakan stasiun relay teleportasi atau susunan komunikasi yang ditenagai oleh banyak orang adalah hal yang biasanya tidak dimiliki oleh alkimia. Tapi, betapapun mengesankannya itu, Dion perlu tahu bahwa dunia persilatan tidak bisa diremehkan. Pikiran Dion teringat kembali pada interaksi pertamanya dengan Delia dan pemikirannya tentang teknologi dan inovasi dunia persilatan. Saya harus ingat, bukan berarti dunia persilatan tidak secerdas dunia fana. Hal ini karena mereka tidak perlu melakukan kemajuan di suatu wilayah jika mereka dapat menggunakan kekuatan untuk menggantikannya. Mengapa taktik militer merajalela di dunia di mana kekuasaan menguasai segalanya? Mengapa mereka membutuhkan gelang penyimpanan ketika mereka memiliki ruang? Dan mengapa mereka menyederhanakan susunannya seperti yang dilakukan Dion ketika mereka dapat membangun hal-hal yang jauh lebih kompleks dan rumit tanpa penyederhanaan seperti itu? Sayap Dion meledak dari punggungnya saat dia berputar di udara. Dia menebang pohon lebat terakhir untuk tiba-tiba menemukan menara epistemik di hadapannya. Perasaan bahaya terlihat jelas saat Dion melayang di udara tanpa suara. Bukan karena penyederhanaan susunan Dion menjadi tidak berguna, tetapi jika dia tidak membangun dasar yang kokoh terlebih dahulu, alkimia susunannya akan segera mencapai hambatan yang tidak akan bisa dia lewati. Tujuan Dion tetap sama seperti biasanya, meninggalkan jejak terbesar di dunia persilatan. Semua dengan harapan orang tuanya memandang rendah dirinya dan tersenyum. Bagi mereka, dia akan memastikan nama Sacharo tidak pernah pudar. Dan jika itu berarti dia harus membentuk keseimbangan sempurna antara dunia persilatan dan dunia fana, maka dia akan melakukannya. Dao alkimia susunan, menara epistemik, warisan saya sendiri. Aku akan mengendalikan semuanya. Sayap Dion terselip saat dia terjun dari tepi tebing tanpa ragu-ragu. Angin bertiup melewati wajahnya saat dia menuju ke petualangan yang tidak diketahui. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 299 tidak. Jauh dari Dion dan mendekat dari seberang menara epistemik, terdapat putra pertama dan kelima.
Putra kelima terengah-engah ketika penghalang energinya terus-menerus dibombardir dengan udara mata spasial. Meski begitu, Kaigan tampak sama sekali tidak terganggu. Anak pertama, aku tidak yakin apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Pada awalnya, Kaigan ingin melontarkan kata-kata jahat kepada adiknya yang tidak berguna itu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa mengaku sebagai putra peringkat keluarga Uidan dan tetap begitu tertidur? Tapi, ketika dia melihat jejak mayat di belakang mereka berdua, keseriusan situasi baru dia sadari. Putra kelima telah bertindak sebagai satu-satunya pembawa tahta bagi Kaigan sejak lama. Saat ini, hanya Kaigan dan putra kelima yang tersisa, dan masih ada jalan padat sekitar 500 meter yang harus dilalui sebelum mereka mencapai dasar menara epistemik yang sebenarnya. Kaigan berdiri, berbaring melayang di kediaman saat dia meninggalkan putra kelimanya. Tetaplah di sana dan sempurnakan beberapa batu dalam jika perlu. Mengabaikan putra kelima, putra pertama terus melaju ke depan. Tapi, bahkan dia mencapai titik di mana dia harus mulai menghindari ketinggian. Ini menjadi cukup padat. Segera, Kaigan berdiri beberapa meter dari menara. Penglihatannya hanya dipenuhi warna hitam sempurna. Menara itu tidak memiliki satupun noda atau cacat, seolah-olah berdiri terpisah, sama sekali tidak mempengaruhi waktu yang berlalu. Bagaimana caraku masuk? Kaigan mengulurkan tangannya perlahan, berharap bisa menyentuh menara dan menemukan petunjuk. Tapi, tiba-tiba rasa bahaya menguasai dirinya, menyebabkan dia melompat mundur. Matanya berbinar, segera mengamati sekeliling. Apa itu tadi? Mata Kaigan berpapasan di menara. Apakah itu kamu? Putra kelima menyaksikan adegan ini terjadi dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Putra pertama mundur. Mengapa? Tangan Kaigan bergerak ke arah keningnya. Suatu tindakan yang sudah biasa dia lakukan. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk mengaktifkan teknik khas Ui dan mata Buddha. Tapi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat basah di tangannya. Apa? Mata Kaigan melebar. Tangannya berdarah. Faktanya, pendarahan tidak menggambarkan kerusakan yang terjadi dengan tepat. Tangannya telah rusak total hingga hampir tidak bisa dikenali. Bagian putih tulangnya bersinar dengan tanda-tanda yang jelas dari senjata yang menutupinya dan dia bahkan bisa melihat otot-ototnya bergerak-gerak dengan setiap gerakan kejutan yang dia lakukan. Mungkin jika Kaigan merasakan sesuatu, ini tidak akan terlalu buruk. Dia menyampaikan tangannya dengan gerakan bodoh dan membuat kesalahan. Jika dia melapisi tangannya dengan lebih banyak energi, dia akan berpikir bahwa dia bisa menerobos. Tapi, bahkan saat Kaigan menatap tangannya yang hancur dan bengkok, dia tidak merasakan apapun. Putra kelima gemetar hebat melihat kakak laki-lakinya terluka parah. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika putra pertama tidak dapat menahan menara epistemik, bagaimana dia akan melakukannya? Anak pertama, anak kelima terbata-bata saat mengucapkan kata-katanya, jelas terlihat gelisah. Mungkin kita salah. Belum pernah ada catatan siapapun yang mendekati menara ini tanpa menaklukkan 8 menara lainnya terlebih dahulu. Kaigan tidak langsung menjawab, malah memilih untuk mengeluarkan pil obat Grandmaster untuk menyembuhkan tangannya dengan cepat. Setelah melenturkannya dengan nyaman, dia melihat kembali ke arah menara. Kenapa aku tidak merasakan sakit? Sebuah pemikiran melintas di kepala putra pertama. Bagaimana jika itu karena tidak ada alasan untuk merasakan sakit? Sebuah ilusi. Tidak, ilusi tidak akan hilang karena pil penyembuh. Tidakkah menurutmu peraturan gerbang ini menarik? Kelima, meskipun Kaigan berbicara kepada adik laki-lakinya, matanya tetap tertuju pada menara epistemik, dia merasakan perasaan terpesona yang tak ada habisnya. Sebagai seorang jenius di keluarga Uida, meski bisa dibilang ia bekerja keras untuk mempertahankan statusnya, sebagian besar pencapaiannya diraih dengan mudah. Tapi, menara ini benar-benar tampak seperti kunci pas untuk semua itu. Di kuadran kita, ada beberapa ratus gerbang untuk ratusan alam semesta kita. Namun, ini satu-satunya yang memiliki jumlah menara ganjil, tahukah Anda? Kaigan terus berbicara, tidak terlalu ingin menunggu jawaban. Saya tidak bisa mengklaim memiliki informasi tentang setiap gerbang, itu konyol. Namun, kami memiliki informasi sempurna mengenai sekitar 20% gerbang di kuadran kami, dan informasi melalui proksi pada sekitar 50% lainnya. Mata Kaigan berbinar. Bayangkan itu, 70% gerbang kuadran kita memiliki jumlah menara genap. Kecuali yang ini, energi aneh Kaigan mulai bocor darinya tanpa disadari. Dia sudah lama tidak merasakan darahnya mendidih karena antisipasi seperti ini. Kami tidak pernah memperhatikan gerbang ini karena terhubung dengan alam semesta yang lemah. Tapi pasti ada alasannya, bukan begitu? Apakah ini ada hubungannya dengan alasan Marga Ragnar dan Pakal mengirimkan cabang ke sini? Apakah cabang-cabangnya diperhitungkan untuk melahirkan benih iman? Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kakak laki-laki, putra kelima akhirnya menemukan ruang untuk masuk ke dalam monolog Kaigan. Apakah mereka benar-benar datang ke sini untuk gerbang ini? Jika ya, mengapa mereka datang ke alam semesta yang kepadatan energinya sangat rendah?
Dengan bakat yang dilahirkan oleh klan mereka, bukankah mereka akan mendapat manfaat lebih banyak dari alam semesta kita? Kaegan berpikir sejenak. Putra kelima benar-benar memberikan pendapat yang bagus. Bagaimanapun, gerbang itu memiliki 2 titik masuk. Tidak satu pun. Namun, mereka pada dasarnya menghambat cabang mereka. Jika cabang Ragnar dan Pakal tumbuh di alam semesta Uida, kemungkinan besar mereka akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Ada terlalu banyak perbedaan besar dalam kualitas energi. Ditambah lagi, mengapa klan Ragnar dan Pakal meninggalkan jejak remah-remah agar dia datang ke sini jika mereka berusaha keras untuk menyamarkan alasan di balik klan mereka datang ke sini? Apa yang diinginkan klan besar itu dengan putra pertama dari pembentukan Meridian? Tiba-tiba, putra pertama tersadar dari lamunannya. Sebelumnya, dia telah mendengar gerakan lembut energi saat putra kelima menyajikan batu-batu besar. Tapi, suara itu sudah hilang. Ini bukanlah sesuatu yang biasanya dia sadari, tapi menara itu telah membuatnya gelisah. Kepala Kaegan tersentak ke belakang, matanya melebar karena terkejut. Pandangan sekilas pada seorang pemuda tampan berkulit karamel dan rambut pendek berkilau dalam kombinasi warna merah emas dan coklat. Anehnya dia memiliki seorang gadis kecil yang menempel di punggungnya dan beberapa pengikut yang terluka di belakangnya. Bagaimana mereka bisa begitu dekat tanpa aku sadari? Tapi, yang benar-benar membuat Kaegan marah adalah sesuatu yang sangat berbeda. Meskipun dia tidak menghormati putra kelima, baik atau buruk, dia tetaplah adik laki-lakinya, adik laki-laki yang membawa kebanggaan klan Uida dengan tindakannya. Seorang adik laki-laki yang dicengkeram mengenang begitu erat hingga wajahnya memerah karena kegelisahan saat kakinya menggapai-gapai. Mata pemuda tampan itu muncul di Kaegan. Bukan kamu yang ingin aku pimpin di sini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 300 waktu. Kaegan menatap pemuda ini, tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Saya menyarankan Anda menurunkan adik laki-laki saya. Untuk seseorang dari alam semesta tanpa nama, Anda pasti memiliki banyak keberanian untuk menantang peringkat putra klan Uida ketika Anda hanya berada di tahap formasi Meridian. Kayara tidak berkata apa-apa, tapi dia mencemooh putra pertama dalam hati. Mereka berasal dari alam semesta klan Uida, mereka hanya menyamar. Mungkin itu bagus untuk Alidor yang menggunakan wajah Dion. Tapi, mungkin tidak begitu bagus untuk Dion. Yah, akan sia-sia jika menggunakan apa yang sudah kusiapkan untukmu. Jadi, kamu bisa pergi. Jangan ragu untuk kembali dengan bala bantuan. Alidor tidak bisa lagi diganggu dengan putra kelima. Tangannya memancarkan emas yang mengikat tubuh kelima. Tiba-tiba, anak kelima tidak bisa melihat, mendengar atau merasakan apapun. Seolah-olah seluruh inderanya terputus sepenuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pingsan, terjatuh ke tanah dalam tumpukan yang menyedihkan. Mata Kaegan menyipit. Aku menerima laporan bahwa alam semesta tanpa nama ini memiliki pengguna aurora bawaan. Apakah ini dia? Sebenarnya ini adalah informasi yang sengaja dibocorkan Alidor sambil menutup semua informasi tentang penampilannya sendiri. Lagi pula, mengapa alam semesta Dion berbagi informasi dengan klan Uida? Selain itu, satu-satunya anggota alam semesta Uida yang menyaksikan kemunculan Alidor adalah Komandan Draven yang telah meninggal serta Bas dan Liska yang setia. Identitas Alidor aman. Bagi Alidor, dia bisa membunuh putra pertama di sini dan saat ini. Tapi, itu tidak akan memberikan banyak manfaat baginya. Jika Kaegan mati, klan Uida akan menyembunyikannya dan mungkin mengirim beberapa talenta yang lebih kuat ke sini untuk menangani Dion. Tapi, yang dibutuhkan Alidor adalah anak yang tepat agar tertarik dengan menara itu. Seorang anak laki-laki yang bisa dia gunakan untuk melanggar peraturan yang paling tabu. Seorang anak laki-laki yang bisa dia curi benih imannya. Bagus. Kaegan menegakkan tubuh, tasbihnya yang besar bergemerisik di dada bidangnya yang telanjang. Membersihkan alam semesta dari aurora bawaan lainnya akan menjadi hal yang baik. Ayah akan senang. Cahaya dingin melintas di mata Alidor, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Jika dia ingin membunuh putra pertama dengan lancar, dia hanya perlu menggunakan energi aneh yang dia gunakan pada Dion. Namun, karena dia ingin putra pertamanya tetap hidup, menggunakan energi itu adalah hal yang mustahil. Itu akan mengungkapkan identitasnya tanpa keraguan. Jadi, jika Alidor ingin membuat putra pertamanya lari, dia harus menggunakan cara lain. Kamu tahu, Kaegan menguatkan pergelangan tangannya. Keluargaku sudah terbiasa menempatkan pengguna aurora bawaan pada tempatnya. Sambil mematahkan lehernya, dia menarik tali tebal dari pinggangnya, menamparnya ke tanah hingga tali itu langsung menjadi batang sepanjang 8 kaki. Kayara tanpa terasa gemetar mendengar kata-kata putra pertama. Dia berbalik, mencoba menghilangkannya. Alidor segera menyadari perubahan emosi adik perempuannya. Emas bersinar di matanya saat susunan peredam muncul di telinganya. Melewatinya, Alidor membisikkan kata-kata penghiburan. Itu adalah sesuatu yang sering dia lakukan, tetapi jika menyangkut kenangan lama ini, dia akan keluar dari zona nyamannya untuk melakukannya. Kaegan memperhatikan ini, tertawa pada dirinya sendiri.
Namun, dia salah membaca situasi. Khawatir aku akan membunuh kakakmu? Mungkin sebaiknya Anda menyuruhnya memikirkan hal itu sebelum dia menyerang salah satu anggota keluarga Uida. Apa aku terlihat seperti orang-orang klan Pantus yang berhidung pesek itu? Sebaiknya kamu membuka mata budahmu sekarang, atau kamu tidak akan melihat bagaimana kamu kalah. Alidor berkata dengan lemah. Kaegan tidak menanggapi. Dia merasa ini hanyalah olok-olok belaka. Tidak menghormati marga Uida tidak boleh ditoleransi. Namun, bahkan saat Kaegan mengambil langkah maju, barisan pertahanan besar muncul di belakang Alidor, sepenuhnya melindungi adiknya saat dia melangkah maju, menghilang. Mata Kaegan melebar. Tunggu, apa? Sambil menguatkan tongkat besarnya pada dirinya sendiri, Kaegan segera berhenti meremehkan Alidor. Tangannya melesat ke keningnya, mencoba membuka mata budahnya. Tapi, sudah terlambat. Keretakan di ruang angkasa terbuka di hadapannya. Alidor hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri, aku rindu payung kertas minyakku. Haha, Kaegan melompat mundur, tapi punggungnya segera tercabik-cabik oleh keretakan spasial lainnya. Mata Kaegan langsung menatap tangannya. Sayangnya, itu tidak lagi melekat pada dirinya sendiri. Punggung Kaegan tidak hanya menjadi berantakan karena kemundurannya yang tergesa-gesa dan tidak berguna, dia juga kehilangan tangannya. Kamu harus hati-hati, perpecahan spasial cukup padat di sini. Kita terlalu dekat dengan menara. Omong kosong apa ini? Dia menghilang di luar angkasa, tapi dia tidak menggunakan kemauan spasial? Sebuah kesadaran tiba-tiba menimpa Kaegan, menyebabkan matanya melebar karena terkejut. Dia menggunakan celah spasial? Bagaimana mungkin? Meskipun Alidor tidak bisa berteleportasi ke menara epistemik, di dalam ruang di sekitar menara itu sendiri, dia bisa memanipulasinya semaunya. Demi kesehatan mental adikku, aku akan membantumu dan mengirimmu berangkat sekarang. Sayangnya, sebagai hukuman karena telah menyakiti perasaan adikku, kamu bisa menganggap kakakmu sudah meninggal. Beraninya kamu? Wajah Alidor tetap pucat, kamu boleh pergi sekarang. Menghilang lagi, Alidor muncul di belakang Kaegan, menendang ke arah punggungnya. Kilatan emas muncul di kaki Alidor. Begitu kakinya terhubung, Kaegan dilapisi dengan susunan yang bahkan Dion tidak tahu apa-apa. Namun, entah bagaimana itu masih belum memiliki karakteristik ungu tingkat master. Kaegan hanya bisa mengeluarkan keringat dingin saat dia dikirim terbang langsung ke celah spasial, benar-benar menghilang dari pandangan. Alidor sepertinya tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Yang dia lakukan hanyalah mengirim putra pertamanya ke hutan yang jaraknya sekitar 50 km dari sini. Jika dia memilih untuk kembali, Alidor pasti sudah lama pergi. Lagi pula, menara yang dia inginkan ada tepat di belakangnya. Mengalihkan pandangannya ke arah menara yang tampaknya tanpa puncak dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah putra kelima saat susunan yang ditanamkannya mengakhiri hidupnya. Alidor membuka kancing susunan pada adik perempuannya. Baiklah, waktu untuk pergi.